Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, seorang ayah bernama Arman hidup berdua dengan anak semata wayangnya, Dika. Istrinya telah meninggal sejak Dika masih bayi, dan sejak itu, Arman berjuang seorang diri. Ia ingin Dika bangga padanya. Ingin anaknya memiliki sosok ayah yang bisa ia ceritakan dengan bangga di depan teman-temannya. Oleh karena itu, setiap pagi Arman berpakaian rapi, mengenakan kemeja bersih dan dasi, lalu mengantar Dika ke sekolah, berpura-pura sebagai seorang karyawan bank. Namun kenyataannya jauh berbeda. Setelah mengantar Dika ke sekolah, Arman selalu berbelok ke sebuah ruko kecil bertuliskan, Jasa Badut and Hiburan Anak. Di sana, ia melepaskan kemejanya, menukar pakaian formalnya dengan kostum badut berwarna-warni. Merias wajahnya dengan cat putih dan mengenakan hidung merah bundar. Ia bukan seorang karyawan bank. Ia hanya seorang badut jalanan, menghibur anak-anak di pesta ulang tahun demi menyambung hidup. Suatu hari, Dika menerima undangan pesta ulang tahun dari temannya, Rio. Ketika pesta dimulai, seorang badut masuk dengan ceria, menghibur anak-anak dengan lelucon dan sulap sederhana. Namun, ada sesuatu yang membuat Dika terdiam. Wajah badut itu tampak familiar. Cara ia bergerak, cara ia berbicara, begitu mirip dengan ayahnya. Arman yang berada di balik kostum badut itu langsung terkejut saat melihat Dika di antara tamu undangan. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak dikenali, berbicara dengan nada suara yang berbeda, menutupi ekspresinya dengan senyum lebar yang dicat di wajahnya. Tapi hati kecil Dika mulai curiga. Kecurigaan itu semakin kuat hingga suatu pagi, Dika memutuskan untuk bolos sekolah. Setelah diantar oleh ayahnya, bukannya masuk ke kelas, ia justru diam-diam mengikuti langkah sang ayah dari kejauhan. Seperti biasa, Arman bersepeda dengan pakaian rapi menuju arah pusat kota. Tapi tepat di depan ruko Jasa Badut, ia berhenti. Dengan mata kepalanya sendiri, Dika menyaksikan ayahnya melepas kemeja dan dasinya, berganti dengan pakaian badut. Dika membeku, dadanya sesak, matanya panas. Kenapa ayahnya berbohong selama ini? Tak mampu menahan emosinya, ia berlari masuk ke dalam ruko, mendapati ayahnya yang sedang merias wajah di depan cermin. Ayah, Arman tersentak, kuas riasnya jatuh ke lantai. Kenapa ayah bohong? Ayah bilang kerja di bank, tapi kenapa ayah cuma jadi badut? Kenapa ayah menipu aku? Arman menunduk, mencoba mencari kata-kata. Matanya mulai basah. Nak, ayah hanya ingin kamu bangga. Ayah nggak mau kamu malu punya ayah seperti ini. Tapi sekarang aku justru malu, ayah. Aku malu karena aku membanggakan orang, yang ternyata cuma seorang badut yang ditertawakan orang lain. Dika berlari keluar. Arman mencoba mengejarnya, namun tubuhnya terasa lemas. Hatinya remuk.
Ia ingin menjelaskan semuanya, tapi Dika tak memberinya kesempatan. Saat kau tertidur lelap di pangkuanku, Sejak saat itu, Dika tak mau pulang ke rumah. Ia membuang semua yang berhubungan dengan ayahnya. ku berjanji akan selalu berjuang agar esok cerah untukmu. Nah, meski lelah menghampiri langkahku, Arman mencari kemana-mana, bertanya pada teman-temannya, basahi tubuhku, tetangga, bahkan hampir melapor ke polisi. ku terus melangkah. Namun yang ia temukan justru rumah yang kosong. Semua barang milik Dika sudah tak ada. Relakan siang dan malamku, ku hadapi Arman jatuh terduduk. untukmu. Air matanya jatuh, membasahi pipinya yang masih tersisa sedikit, sisa cat badut. Ku lalui Aku kehilanganmu, nak, dapatkan bisiknya parau. baik. Hari-hari berlalu, luka di hati Arman semakin dalam. Badut yang dulu selalu tersenyum kini tak lagi memiliki tenaga untuk menghibur. Hingga akhirnya tubuhnya menyerah. Ia dilarikan ke rumah sakit karena kelelahan dan sakit yang ia pendam sendirian. Berita itu akhirnya sampai ke telinga Dika. Namun egonya masih menahannya untuk datang. Namun rasa rindu yang tak bisa ia sangkal akhirnya membawanya ke ruang ICU. Di sana, di sisi ranjang ayahnya, ia menemukan sebuah buku catatan. Di dalamnya, ada banyak tulisan tangan ayahnya. Dika pun membacanya. Dulu ku anggap kau tak mengerti, ku pikir kau jauh dari hati. Nak, saat kamu lahir, tangismu begitu kencang, tapi begitu ayah menyentuh pipimu, kamu tersenyum. Itu pertama kalinya ayah merasa memiliki alasan untuk hidup. Tersenyum di balik luka dan pilu, aku tertawa tanpa tahu betapa keras hidup menekanmu. Kini ku lihat semuanya. Nak, waktu kamu belajar berjalan, kamu jatuh berkali-kali. Tapi setiap kali kamu jatuh, kamu tersenyum dan bangkit lagi. Kamu mengajari ayah untuk tidak pernah menyerah. Apapun ayah, meskipun seorang badut, aku akan tetap bangga. Kau kan tetap jadi yang terhebat untukku, meski dunia tak melihatmu. Nak, ayah berbohong karena ayah ingin kamu punya mimpi yang besar. Ayah ingin kamu percaya bahwa ayah adalah sosok yang kuat, bukan pria lemah yang harus memakai riasan agar bisa bertahan hidup. Tapi terlambatkah aku? Andai dulu ku bisa melihat betapa besar cinta yang kau beri. Di halaman terakhir, ada satu pesan yang membuat Dika semakin lemas. Ayah, dengarkah kau kini? Nak, kalau ayah pergi dari dunia ini, tolong hubungi nomor ini dan kabarkan kematian ayah pada beliau 0894 Susah Part 723. Akan tetap bangga, kau kan tetap jadi yang terhebat. Dika mengguncang tubuh ayahnya yang sudah tak sadarkan diri. Melihatmu, ayah, meskipun seorang badut. Ayah, bangun! Maafkan aku ya, aku nggak malu sama ayah. Aku bangga. Bangun ya, kumohon. Meski dunia tak melihatmu, maafkan aku ayah. Kini ku mengerti, Tapi Tuhan sudah memanggil Arman kembali. kau tetap jadi cahaya yang menerangi langkahku selamanya. Hari-hari setelah kepergian ayahnya terasa begitu hampa. Suatu hari Dika pergi ke tempat kerja ayahnya. Ia meminta izin untuk memakai kostum badut itu.
Ketika wajahnya mulai dirias, ia merasakan betapa panasnya riasan itu, betapa beratnya kostum itu di pundaknya. Ia menangis. Jadi ini yang ayah rasakan selama ini, demi aku. Sepulangnya Dika dari tempat kerja ayahnya, ia teringat nomor yang tertulis di buku ayahnya. Dika akhirnya menghubungi nomor yang tertulis di buku. Suaranya bergetar saat seorang pria di ujung telepon menjawab. Iya, halo Pak Arman. Iya, ayah saya sudah tiada, Pak. Saya agen asuransi ayahmu, Nak. Saya turut berduka cita ya, Nak. Ayahmu selama ini mengikuti asuransi, Nak. Ayahmu telah menyiapkan sesuatu untukmu. Ada warisan uang santunan kematian sebesar 1 miliar rupiah untukmu. Dika menjatuhkan ponselnya. Tubuhnya bergetar. Ia menangis terseduh-seduh. Ayah, kenapa ayah selalu berpikir tentang aku? Kenapa ayah masih memikirkan masa depanku, bahkan ketika aku sudah menyakiti hati ayah? Dika berlari ke makam ayahnya, menciumi batu nisan itu sambil menangis. Aku menyesal. Aku akan hidup dengan baik. Aku akan membanggakan ayah. Malam itu, dalam tidurnya, ia bermimpi ayahnya datang dalam kostum badut dengan riasan. Ia memeluknya erat dan berkata, "Berhenti menangis, Nak. Hiduplah dengan bahagia dan kenang selalu ayah dalam hidupmu. Jadilah badut untuk siapapun, bukan untuk direndahkan, tapi untuk membahagiakan hati setiap orang." Dika terbangun, menggenggam mimpi itu erat di hatinya. Kini ia tahu, cinta seorang ayah tak pernah bisa diukur oleh pekerjaan, tetapi oleh pengorbanan yang tak terbatas. Kini rumah itu akan terasa sepi, tapi kenangan tentang ayahnya akan selalu membersamai Dika menjelajah hari. Dulu kau genggamku erat, menuntunku di jalan yang berat. Kau ajarkan aku cara bertahan, meski dunia tak selalu ramah. Kita tertawa di bawah hujan. Kau angkat aku ke atas pundak. Kau bilang aku harus kuat, walau hidup kadang tak adil. Tapi kini kau tiada, tak ada lagi suara yang menyapa. Rumah ini terasa sunyi. Aku kehilangan pelindung hati. Bagaimana aku harus jalani tanpa kau di sini, ayah? Duniaku terasa hampa, seakan semua cahaya tak padam. Kau pergi tanpa ku sempat berkata betapa aku mencintaimu. Kini aku hanya bisa berdoa, semoga kau damai di sana. Tak ada lagi suara lembutmu mengusap luka di hatiku. Aku